Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua. Masuk semua, Bu. Oke, baik. Sedikit mengulas, kita pada minggu kemarin belajar tentang sistem pendidikan di Indonesia, di mana sistem pendidikan dikenal pada zaman prasejarah sampai dengan sekarang. Karena sebab pengajaran itu dimulai dari kita lahir ke dunia sampai dengan menutup mata. Maka ada yang bisa menjelaskan sedikit mengenai apa itu pendidikan? Oke, kita lanjutkan. Coba salah satu dari kalian sebutkan apa itu definisi pendidikan. Saya, Bu. Oke, silakan kepada Rizka. Kalau menurut saya pendidikan itu adalah sebuah ilmu. Ada yang bisa menambahkan? Coba mungkin dari saudara itu, Panca, silakan. Pendidikan itu apa? Mungkin itu adalah ilmu untuk belajar. Oke. Jadi sebenarnya pendidikan itu adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia. Itu menurut undang-undang ya. Secara umumnya begitu, usaha sadar yang dilakukan dan terencana. Baik, selanjutnya kita pada hari ini akan membahas mengenai pendidikan pada zaman pra-Hindu di Indonesia. Mengenai pendidikan pada zaman pra-Hindu ini bukan konotasinya kepada pendidikan yang terstruktur dan juga mengacu pada penulisan, baik mengenai pengetahuan tentang kehidupan untuk di masa depan. Tetapi konotasi pada kehidupan hari ini adalah mengenai bagaimana cara orang pada masa itu untuk bertahan hidup dalam mata pencarian mereka. Baik, kita coba buka bukunya, halaman 9. Baik, Bu. Baik, timbulnya kebudayaan bersama-sama dengan adanya manusia pertama menggunakan akal pikiran. Sejarah kebudayaan meliputi yang sama panjangnya dengan sejarah umat Islam. Sama seperti halnya yang Ibu jelaskan tadi. Jadi, pendidikan itu dari kita lahir sampai dengan kita mati. Makanya ada istilah carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi carilah ilmu sejauh-jauh mungkin dan juga sebanyak-banyaknya. Langsung saja ya. Kehidupan pada masa itu yaitu melalui lisan, bukan pendidikan berdasarkan menulis, menggambar, bukan. Jadi melalui cara mereka bicara yang dimana sependapat dengan Dr. Coleman bahwa pendidikan itu dilakukan secara turun-temurun. Baik, biar lebih memahami, Ibu akan membagi dua kelompok. Karena di buku di halaman 10 dan 11 itu ada sistem kehidupan agraris dan juga maritim. Silakan kalian bagi dua kelompok, terserah mau sekelompok dengan siapa. Nanti hasilnya salah satu presentasikan ya. Baik, Bu. Oke. Udah sampai harus jangan buku deh. Dia mau dari ke sini, Bu. Oh itu kan kemarin itu kan kalau berapa kayak ketika akhir kan? Iya. Makan ibu. Iya. Ibu, kalau Udah tahu.
Yang nanya. Boleh nggak nanya dengan kucing? Oke, nanya Pak. Kelihatan Mbak, malah berdiri. Bu, izin nanya Bu. Nah, silakan Rizka. Kan dalam sistem kehidupan maritim ini kan diterapkan yaitu cara menangkap ikan. Nah, apakah jenis ikan di masa terakhir itu bermacam-macam atau macam-macam? Baik, mengenai ekosistem pada waktu itu, jangan dikonotasikan pada masa sekarang yang ikan yang kecil-kecil, yang karang yang kecil-kecil. Dulu masih ikannya banyak dan juga lebih mudah untuk digiring ke arah darat. Karena pada waktu itu ketika air pasang, orang-orang hidupnya, jadi kalau misalnya menangkap ikan itu mereka cuma giring karena ikannya masih banyak. Ya, oke Bu. Ya, saya lihat yang ingin ditanyakan. Aku Bu, nanya Bu, dari sistem agraris Bu, cara mana sistem pendidikannya Bu? Kalau pada sistem agraris itu kan kehidupan mereka ada di pedalaman, yaitu mengacu pada perhutanan ya. Mereka lebih ke berburu, meramu, karena untuk bertahan hidup tidak mungkin mereka ingin kalau makan mau kehidupan ke laut maritim. Jadi mereka berburu, meramu kayak gitu. Itulah yang harus kalian cari. Bagaimana cara mereka hidup agar sistem pendidikan waktu itu berjalan. Bagaimana konotasinya agar mereka bisa mengajarkan cara anak-anak mereka untuk bertahan hidup tadi. Silakan Saya diskusi. buat lagi Bu, Ya. proses penyampaian sistem pendidikan pada waktu agraris itu gimana Bu? Ya, Kak. Sama seperti Dr. Plomen diwariskan secara turun-temurun. Contoh, kamu pasti di rumah ibumu selalu marah ketika kamu makan sambil berjalan. Jadi, ibu kamu pasti mencontohkan, "Hai anakku, duduk." Pasti. Nah, kamu pasti juga akan menurunkan hal itu kepada anakmu. Jadi pada waktu itu sistem pendidikan agar bisa bertahan hidup juga yang dilakukan adalah dengan cara lisan, bukan cara pendidikan seperti dalam pendidikan dasar ataupun dalam kurikulum. Oke, silakan. Kalau sudah dibuat yang itu tadi, silakan presentasikan. Siapa yang akan mewakilkan kelompoknya? Baik agraris ataupun maritim? Siapa terlebih dahulu? Berata Bu. Lagi ini Bu, lagi belum selesai Bu. Oke. Kasih waktu 5 menit lagi ya. Ya Bu. Terima kasih Bu.
akan memaparkan hasil diskusi kami, saya dengan Panca dan sistem agraris, sistem pendidikan agraris. Sistem kehidupan pada sistem agraris itu ada berupa itu berburu dan meramu, Bu. Nah, sistem budaya itu berburu. Jadi seorang orang tuanya itu mengajarkan anaknya itu tentang berburu. Caranya itu bagaimana? Caranya itu tentang kebiasaannya, Bu. Kebiasaannya itu berburu dengan cara dia menggali lubang dan mengiring binatangnya itu ke arah lubang tersebut dan baru membunuhnya, Bu. Terus bagi orang-orang kayak wanitanya itu meramu, mencari-cari tanaman-tanaman untuk pengobatan kayak gitu, Bu. Bentar Ibu tanya. Jadi bagaimana pendidikan mereka itu? Bagaimana cara orang tua mereka mewariskan hal itu? Dengan cara tadi kebiasaan tadi, Bu, kebudayaannya. Apakah mereka mengajak anak mereka atau anak mereka cuma dikasih tahu melalui lisan? Mengajak berburu kayak gitu, Bu. Berbudaya mereka kan berburu. Jadi orang tuanya mengajak anaknya berburu, melihat secara langsung gitu berburunya. Oh, oke, tepuk tangan untuk Pak Anies. Terus siapa kelompok 2? Oke, silakan kepada siapa untuk maritim? Oke, silakan kepada Selara dulu. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan sistem kehidupan maritim pada zaman pra-Hindu. Caranya adalah seperti menangkap ikan di tempat berlangsungnya hidup sistem kehidupan maritim berada di daerah pesisir pantai, sehingga masyarakat yang memiliki corak maritim bersifat dinamis atau terbuka akan kebudayaan yang datang dari laut. Karena daerah pesisir adalah daerah yang mudah dijangkau oleh orang-orang pendatang. Oke, jadi cara mereka ngajarin anaknya gimana? Anak-anaknya diajak untuk bagaimana cara menangkap ikan dan bagaimana berlangsungnya hidup di pada masa maritim. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Clara. Kita habis jam berapa ya? Kita habis jam berapa? Jam 5, Bu. Bentar lagi Bu, 10:10 Bu. Oke, kalau begitu buat PR saja ya. Kalian coba cari, cepat catat. Ya Bu. Ya. Catat. Coba carilah bagaimana corak kehidupan. Aku Bu. dulu Bu, pengen aku apa saya Bagaimana cara hidup? Oh ya, makasih Panca. BA. Diam. Bagaimana corak kehidupan di kehidupan agraris dan kehidupan maritim. Lalu